wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Bijal dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Devina Kerja Wijaya dengan NIM 2404030012 dan rekan saya Mutia Tanjung dengan NIM 24040337. Ada yang udah tahu belum apa itu hukum internasional? Kalau belum tahu, belajar bareng yuk. Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara, individu, organisasi nasional, dan lembaga lainnya di tingkat global. Sedangkan globalisasi itu adalah proses integrasi yang semakin mendalam antar negara melalui barang, jasa, informasi, dan budaya yang mempengaruhi seluruh dunia. Hukum internasional dan globalisasi saling berkaitan erat yang memiliki peran menciptakan kerangka yang dapat mengatur dan menstabilkan hubungan antar negara dan global. Hukum terdiri dari berbagai bidang seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan penggunaan kekuasaan dengan hubungan negara. Secara umum, hukum internasional dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu hukum publik, di mana hukum ini mengatur hubungan negara-negara dan lembaga atau organisasi yang menjalankan usaha. Yang kedua, yaitu hukum privat, di mana hukum ini mengatur hubungan pribadi yang melibatkan lebih dari satu negara. Kasus-kasus hukum internasional yang melibatkan Indonesia. Yang pertama, kasus Laut Sipadan dan Ligitan Indonesia dengan Malaysia. Adapun yang pertama, kasus Laut Sipadan dan Ligitan Indonesia dengan Malaysia yang melatar belakangi Laut Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya kelautan dan mineral. Dan dalam proses hukum, kasus ini diajukan ke Mahkamah Internasional setelah Indonesia dan Malaysia tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi. Adapun dampaknya, putusan ini diakui oleh kedua negara meskipun Indonesia sempat merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Adapun kasus yang kedua, kasus perjanjian Laut Cina Selatan Indonesia dengan Cina. Adapun latar belakangnya, meskipun Indonesia bukan bagian dari klaim utama atas Laut Cina selama yang melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Indonesia terlibat dalam sengketa terkait klaim Cina atas wilayah di sekitar zona ekonomi eksklusif Indonesia, khususnya di sekitar Kepulauan Natuna. Adapun proses hukum, Indonesia menentang klaim Cina yang menganggap sebagian besar Laut Cina selama sebagai wilayah mereka berdasarkan Namdasline. Indonesia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak sah karena bertentangan dengan yang Indonesia dan Cina keduanya ratifikasi. Adapun dampaknya, Indonesia memilih untuk menyelesaikan sengketa ini melalui dialog diplomatik, bukan jalur hukum internasional.
langsung nama Indonesia secara tegas menentang klaim sepihak Cina dan memperjuangkan hak atas wilayah Zenatmahyangsa. Adapun kasus yang ketiga, kasus pembatasan perdagangan Indonesia dengan Eropa. Adapun latar belakangnya, Indonesia terlibat dalam beberapa sengketa perdagangan di bawah Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satunya adalah kasus melawan Uni Eropa terkait kebijakan larangan impor minyak kelapa sawit. Adapun proses kedua, pada tahun 2018, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO. Setelah ini, Eropa mengeluarkan kebijakan yang membatasi penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Adapun dampak keempatnya, kasus pembentukan pengadilan kriminal Nah, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap beberapa antara hukum nasional dan hukum internasional. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang kami sampaikan.